Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar ekonomi makro setelah teman-teman pada semester sebelumnya melakukan pembelajaran mengenai pengantar ekonomi mikro. Sebelum saya memasuki apa itu makro, saya akan membagikan pengertian ekonomi mikro dan makro terlebih dahulu. Sebagai awal, mikro itu adalah berarti kecil, sudutnya lebih sempit. Jadi kepentingannya di unit-unit ekonomi yang terkecil. Di sini berhubungan dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi perusahaan dan rumah tangga atau masyarakat. Nah, di situ ada faktor produksi dan pasar barang. Nah, ini mengenai mikro. Mikro ini adalah memanfaatkan faktor produksi yang ada. Nah, mikro itu melihat dari perilaku rumah tangga konsumen atau masyarakat, perilaku rumah tangga produsen atau perusahaan, dan perilaku pasar secara individual. Di situ ada monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni. Itu ekonomi mikro. Sedangkan makro ini lebih luas, lebih penyeluruhan, lebih keseluruhan. Perilaku perekonomian secara keseluruhan. Di sini ada investasi, ada pemerintah, kebijakan pemerintah, ada ekspor dan impor. Nah, ekonomi makro itu sendiri adalah bagaimana mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Jadi, dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu. Jadi ini secara keseluruhan, secara global. Itulah mikro dan makro. Nah, ini ruang lingkup ekonomi makro. Kalau mikro adalah analisis mikroekonomi meliputi berbagai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tadi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kegiatan seorang konsumen, kegiatan suatu perusahaan, itu adalah mikro. Sedangkan makro di sini meliputi bagian yang lebih global, sifatnya lebih menyeluruh, tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan pengusaha keseluruhan, perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi, itu sudah ada kebijakan dan lain sebagainya. Itu adalah lingkup makro. Nah, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi, mikroekonomi ini mewujudkan efisiensi. Di mikro adalah bagaimana menggunakan faktor produksi itu seminimal mungkin. Atau sumber-sumber daya, penggunaan sumber-sumber daya itu seefisien mungkin. Tetapi mencapai kepuasan yang maksimum, pendapatannya maksimal, masyarakat mendapatkan barang juga maksimal. Nah, itu adalah mikroekonomi. Kalau makro, bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Jadi, nggak cuma permintaan dan penawaran. Itu permintaan, nggak cuma permintaan, tapi juga penawarannya. Itu menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Terus melihat masalah-masalah utama yang selalu dihadapi dalam perekonomian. Jadi banyak masalah yang terjadi di dalam faktor perekonomian ini, mengenai perekonomian ini. Terus kebijakan, dan di sini ada campur tangan pemerintah, kalau makro ini. Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, pemerintah ikut berperan untuk bagaimana memberikan kebijakan untuk kegiatan ekonomi di dalam masyarakat, di dalam negeri. Nah, itu adalah perbedaan mikro dan makro. Selanjutnya adalah, nah ini perbedaan yang lain. Kalau di mikro, itu analisisnya bagian unit kecil. Di rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Udah. Kemudian, cakupan permasalahannya. Ini cakupan permasalahannya
mengenai biaya produksi, teori produksi, perilaku konsumen, produsen, struktur pasar, teori konsumsi, teori distribusi, elastisitas. Lah ini merupakan cakupan pemasaran mikro. Lah di makro ini akan membahas tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi pemerintah, neraca pembayaran, pengangguran, pendapatan per kapita, permintaan seluruh konsumen, penawaran seluruh produsen. Nah, di sini perbedaannya. Kalau mikro itu lebih ke teori produksi, perilaku, terus teori konsumsi, distribusi, elastisitas. Lah, kalau di sini pendapatan sudah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendapatan per kapita, permintaan seluruh konsumen, penawaran seluruh produsen. Lah ini perbedaan dari mikro dan makro. Masalah ekonomi makro, kalau jangka pendek ya ini belum, sampai sekarang pun belum teratasi mengenai pengangguran. Bahkan di Salatiga pun angkatan kerja masih ada beberapa yang masih masuk dalam kategori belum bekerja. Terus inflasi, harga barang yang naik itu jangka pendek pasti akan ada kenaikan terus-menerus harga barang ataupun jasa. Terus ketimpangan neraca pembayaran. Nah, kalau jangka panjang ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk lah ini. Terus pertambahan kapasitas produksi, ketersediaan dana investasi. Ada nggak investor yang mau menginvestasikan untuk perekonomian atau untuk perusahaan? Ini merupakan masalah dalam ekonomi makro. Terus kemudian persoalan pokok dalam perekonomian, di sini ada pertumbuhan ekonomi, perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmurannya masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi itu masyarakat semakin makmur lah. Jadi kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat bertambah. Jadi produksinya juga bertambah, masyarakat juga semakin makmur. Nah, ini ada berapa kemungkinan atau beberapa kurva. Yang pertama kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pendapatan nasional potensial dan sebenarnya. Terus konjungtur. Nah, ini merupakan kurva-kurva. Nah, ini masalah pengangguran yang tak kunjung usai. Ini merupakan salah satu persoalan pokok dalam ekonomi. Itu mengenai persoalan pokok ekonomi. Kemudian selanjutnya, kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini ini gambarnya A ke B itu bagaimana A ke B itu bagaimana seorang itu akan memiliki kemakmuran yang maksimal. Kemakmuran yang maksimal A ke B. A ke B itu merupakan kemakmuran masyarakat yang maksimal. Kemudian ketika di titik P dulu, titik P itu adalah bagaimana masyarakat memiliki kemakmuran yang paling puncak, kemakmuran yang terpuncak. Sedangkan M itu pengangguran titik X1, itu bukan Y1 tapi X1 dan Y1 titik M ini masyarakat atau pertumbuhan ekonomi
itu paling terendah, titik terendahnya. Jadi pengangguran tidak pengangguran tinggi dan lain sebagainya itu adalah X1 ke Y1. Nah, perpindahan P ke NN ini adalah titik terjatuh dari M atau titik terendahnya. Bagaimana itu mengalami penurunan pertumbuhan atau tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pergeseran P ke R atau kurva C ke D itu adalah bagaimana adanya muncul produksi itu dibantu dengan teknologi yang ada. Karena produksi itu kalau menggunakan manual itu maksimumnya ke A dan B, kalau ditambah dengan teknologi akan ada percepatan pertumbuhan di sini. Akan ada percepatan pertumbuhan sehingga pada titik maksimal di titik R. Nah, ini akibat dari bantuan teknologi. Itu merupakan kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi ini dari produksi dan ekonomi. Yang di bawah ini barang industri, yang bawah X itu adalah barang industri, yang sebelah kiri adalah Y barang pertanian. Nah, ini pertumbuhan potensialnya dan pertumbuhan sebenarnya mengenai kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Lah, ini pendapatan nasional potensial. Apa itu pendapatan nasional potensial itu sendiri? Yaitu pendapatan nasional yang dicapai suatu negara pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi, bagaimana pendapatan nasional yang dicapai itu karena menggunakan tenaga kerja semaksimal mungkin atau tidak adanya pengangguran di sini. Itu harapan kita semua. Bagaimana menggunakan tenaga kerja penuh. Jadi angkatan kerja itu digunakan semuanya tanpa ada pengangguran, angkatan kerja maupun usia kerja. Nah, ini diharapkan seperti itu, tetapi pada nyatanya adalah pada kurva B. Pendapatan sebenarnya adalah pasti ada naik turunnya karena menggunakan tenaga kerjanya belum secara penuh di sini. Belum secara penuh. Lah, selanjutnya adalah satu siklus kegiatan ekonomi dalam konjungtur. Lah, ini yang stabil ya pastinya akan bergaris lurus terus. Tetapi pendapatan nasional sebenarnya ada di A ke B, C ke D itu ketika jatuh-jatuhnya, B ke C, D ke E itu ketika naik. Ketika naik. Maka ini pertumbuhan yang stabil harapannya yang garis lurus itu, tetapi pada nyatanya pendapatan nasional sebenarnya adalah ada naik turunnya. Nah, ini persoalan pokok dalam perekonomian tadi saya sebutkan masalah inflasi. Masalah inflasi ini meningkatnya harga-harga secara umum, secara terus-menerus. Nah, ini ada beberapa pemicu untuk masalah inflasi ini. Kemudian masalah neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu sendiri adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjuk aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Nah, biasanya ada utang luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari neraca pembayaran. Nah, dua neraca penting dalam neraca pembayaran ini ada perdagangan dan keseluruhan. Ini di sini ada ekspor impor, kemudian total pembayaran ke luar negeri dengan penerimaan dari luar negeri. Nah, itu investor atau hutang luar negeri itu seperti apa. Nah, ini jangan sampai defisit.
Defisit neraca pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Jadi kita mendapatkan pendapatan dari luar negeri itu lebih sedikit dibanding kita melakukan pembayaran ke luar negeri. Ini jangan sampai terjadi, walaupun mungkin saat ini keadaannya memang bisa saja kita defisit. Nah, ini alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan nasional atau produk nasional. Nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Nah, di sini ada produk nasional bruto. Nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Jadi warga negara dalam suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian kalau domestik, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara. Jadi di dalam negeri. Yang diproduksi di dalam negeri. Kalau teman-teman bisa memahami Japanese Domestic Market (JDM). Nah, ini bagaimana penduduk memproduksi ya untuk di dalam negeri itu sendiri. Sedangkan kalau produk nasional berarti warga negara pada negara suatu tertentu, warga negara Indonesia yang bekerja di mana-mana memproduksi suatu barang. Lah, itu ada pendapatan nasional, ada produk nasional bruto di situ. Warga negara yang memproduksi barang dan jasa dalam suatu negara. Nggak cuma warga negara kita, tetapi warga negara asing juga yang bisa masuk ke kita. Itu disebut dengan produk nasional bruto. Ada investor masuk. Nah, ini produk nasional bruto. Sedangkan domestik ya penduduk kita yang memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, ini ada contoh tingkat pertumbuhan ekonomi. Digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran perekonomian. Misal PDB tahun 2014 120 triliun meningkat menjadi 126. Jadi PDB tahun 2015 tingkat pertumbuhannya dikurangi dengan PDB tahun 2014 dibagi PDB tahun 2014 dikalikan 100. Nah, ini ada pertumbuhan sebesar 5%. Terus kemakmuran di sini dilihat dari untuk meningkatkan tingkat perubahan kemakmuran perlu dihitung pendapatan per kapita. Nah, ini ada misalnya adalah dibagi dengan jumlah penduduk. Di tahun 2014 di sini ada 120 juta penduduk, sedangkan meningkat di tahun 2015 yaitu 122 juta penduduk. Nah, ini melihat pendapatan per kapita adalah dari PDB di tahun 2014 dibagi dengan jumlah penduduk 120 juta, ada pendapatan per kapita. Ini ada 1 juta. Sedangkan tahun 2015 berarti 126 triliun dibagi 122 juta. Ada 1 juta 032.787. Nah, untuk mengetahui pertambahan pendapatan per kapita tahun 2015 itu 1032 dikurangi dari pendapatan per kapita 2014 dibagi pendapatan per kapita tahun 2015. Jadi pendapatan per kapita tahun 2015 dikurangi pendapatan per kapita tahun 2014 atau sebagai tahun dasar dibagi pendapatan per kapita tahun 2014 dikalikan 100. Nah, ini ada pertambahan sebanyak 3,3%. Terus selanjutnya pengamatan kegiatan alat pengamatan prestasi kegiatan ekonomi selanjutnya adalah masalah pengangguran. Di sini
Pengangguran perbedaan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja sebenarnya. Yang digunakan berapa, angkatan kerjanya berapa. Kalau di Salatiga itu kalau nggak salah 103 ribuan. 103 ribuan yang digunakan itu 90 atau 80 sekian. Saya lupa. Nah, itu perbedaan antara angkatan kerja dengan tenaga kerja yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau yang berwirausaha. Nah, angkatan kerja ini adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu jumlah penduduk lebih dari 10 tahun. Penduduk usia kerja ini mungkin belum update. Sekarang sudah lebih dari 15 tahun. Itu disebut dengan angkatan kerja. Yang kedua, jumlah penduduk berusia lebih dari 15 tahun ya ini. Dan tidak ingin bekerja atau bukan angkatan kerja. Nah, ini dibandingkan nanti ya. Contoh, penduduk dalam usia kerja 14 juta. Namun yang masuk dalam angkatan kerja itu adalah 9 juta. Jadi usia kerja, angkatan kerja. Itu ada 9 juta. Sedangkan yang memiliki pekerjaan itu 8 juta. Contoh, ini tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dari angkatan kerja dibagi dengan usia kerja. Dikalikan 100, ada 61,3%. Menghitung jumlah pengangguran ya dikurangi aja angkatan kerja dengan yang orang yang memiliki pekerjaan. Ada 595 sekian. Nah, menghitung tingkat pengangguran adalah dari jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikalikan 100. Negara dianggap telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh bila tingkat penganggurannya kurang dari 4%. Kalau dilihat di sini, tingkat penganggurannya masih 6,5%, maka ini belum baik. Belum baik, maka tingkat penganggurannya masih tinggi. Karena pengukurannya adalah kurang dari 4%. Ini mengenai tingkat inflasi. Nah, ini bisa dicontohkan adalah misal tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2001. Ini sebagai tahun dasar untuk menghitung indeks harga. Mungkin statistik sudah dapat, biasanya ada pembelajaran mengenai indeks dasar. Indeks harga. Ada 4 jenis A, B, C, D digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Selain diperlukan untuk mengumpulkan data, perubahan harga harus pula ditentukan weight, bobot atau kepentingan relatif tiap kelompok barang dalam konsumsi masyarakat. Misal, kebutuhan barang A sangat penting dalam masyarakat, pengeluarannya meliputi 50% dari pengeluaran keseluruhan masyarakat, maka barang A diberi bobot 50. Nah, ini penghitungannya. Kelompok barang A, bobotnya adalah, atau weight-nya adalah 50. Maka tahun dasar tahun 2001 itu harganya 1000. Maka 1000 dikalikan atau bobot dikalikan dengan 1000 atau harga dikalikan weight. Maka 50.000. Untuk kelompok barang B 20 dengan harga 5.000. Kelompok barang C bobotnya 5 dengan harga 5.000. Kelompok D bobotnya 25 dengan harga 3.000. Kemudian dikalikan. Kemudian jumlah itu 250 adalah sebagai tahun dasar. Pada tahun 2014 ada kenaikan harga di sini. 2.000, 11.000, 16.000, dan 8.000. Dikalikan dengan bobot yang ada menjadi 100, 220, 80.000, dan 200.000. Kemudian dijumlahkan. Nah, mengetahui indeks harganya adalah, tadi tahun dasarnya adalah di tahun 2001, yaitu 250.000. Jadi untuk mengetahui indeks harga tahun 2014 adalah 600.000 dibagi 250.000
dikalikan 100 ada 240. Indeks harga tahun 2001 itu adalah 100. Jadi indeks harga tahun 2001 adalah indeksnya 100. Maka pada tahun 2001 dan 2014 harga telah meningkat sebanyak 140%. Karena di tahun 2014 indeks harganya adalah 240. 240 sebagai indeks harga tahun 2014 dikurangi dengan indeks harga tahun dasar. Jadi 140%. Kalau indeks harga pada 2015 itu 251, maka tingkat inflasi dapat dihitung tinggal tadi 251 indeks harganya dikurangi indeks harga 2014. 251 dikurangi 240, 251 dikurangi 240 dibagi dengan indeks harga tahun 2014, 240. Dikalikan 100 maka 4,6%. Nah, ini mengenai neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Ini nanti ada ekspor impor dan lain sebagainya. Silahkan pelajari. Kurs valuta asing menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli suatu unit valuta asing tertentu harga dari suatu mata uang asing. Ini kurs valuta asing. Nah, ini tujuan kebijakan makroekonomi adalah menstabilkan kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat penggunaan tenaga kerja, tidak ada perubahan harga, terdapat keseimbangan ekspor dan impor. Ini semaksimal mungkin, nggak ada inflasi, tenaga kerja bisa maksimal, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Lah, bentuknya ada kebijakan fiskal, moneter, kebijakan segi penawaran, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi fiskal dan moneter sudah saya jelaskan. Mungkin itu untuk pertemuan perekonomian makro pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jadi makro akan lebih luas karena juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, investasi, ekspor dan impor, dan juga memasukkan unsur ekonomi mengenai konsumsi masyarakat dan perusahaan atau rumah tangga produsen. Itu yang bisa kami bagikan atau saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.